Ratna Dewi Ana. Halo Bli, mau nanya, selama Bli berangkat pesiar, Taen mengalami ombak besar. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, selama kerja di kapal pesiar, apakah pernah mengalami ombak besar? Saya kerja di kapal pesiar itu selama 7 tahun dan saya itu pernah mengalami ombak yang besar. Dan saya bakalan ceritakan pengalaman yang sangat tidak enak banget buat para pelaut, karena kalau ada ombak besar itu pastinya nyawa kalian bakalan terancam. A few moments later. Saya bakalan bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama saya kerja di kapal pesiar di Royal Caribbean Cruise Line. Di waktu itu saya bekerja di kontrak pertama di kapal Radiant of the Seas. Nah, kapal Radiant of the Seas ini itu kapasitas untuk tamunya sekitaran kurang lebih 2000. Sedangkan untuk krunya itu di bawah 1000, sekitaran 890-an lah yang saya lihat yang terakhir di sosial media. Dan itu kapalnya sangat kecil banget ya guys. Kalau kalian bandingkan kapal Radiant of the Seas dengan kapal terakhir saya, Symphony of the Seas, itu beda jauh, sekitaran 3 kali lipat dari kapal Radiant of the Seas. Kapal Radiant of the Seas ini adalah kapal yang homeport-nya di Australia dan suka melakukan cruising. Nah, cruising itu apa sih? Cruising itu adalah perpindahan dari benua satu ke benua yang lainnya. Nah, waktu itu dari Australia pindah ke Alaska. Jadi kalau Australia ke Alaska itu jauh banget ya guys, memerlukan beberapa hari untuk menuju ke Alaska. Saya mengalami ombak besar itu ketika akhir cruise. Nah, akhir cruise itu biasanya anak kapal pesiar itu, khususnya anak dapur dan anak restoran, melakukan parit. Ketika itu saya menuju ke lantai 5 dan di saat itu benar-benar ombaknya besar sekali, anginnya kencang sekali, sampai pintu di kapal pesiar itu, pintu yang mau menuju keluar itu tidak bisa dibuka ya guys. Jadi pintunya itu berupa kaca, tidak bisa dibuka. Dan bukan tidak bisa dibuka sih, cukup susah sekali dibuka karena angin dari luar itu sangat besar sekali. Dan ketika saya membukanya, sedikit ada celah, anginnya masuk dan membuat topi saya itu terbang. Maka dari itu saya tidak berani keluar di saat itu, karena di saat itu mau parit ya, mau berdansa-dansa seperti itu, mau nari-nari di depan tamu. Jadi di saat itu saya sempat berpikir, karena saya kontrak pertama, saya berpikir, wah gini amat ya kerja di lautan. Saya takut juga sih apakah saya bakalan mati hari ini, karena di saat itu benar-benar di laut, sudah tidak bisa lihat daratan lagi. Di laut ombaknya besar sekali ya. Dan yang senior-senior itu ketawa aja, mungkin mereka itu sudah terbiasa dengan ombak besar ya. Saya yang new hire takut sekali melihat ombak besar, karena saya takut nyawa saya itu terancam, apalagi kontrak pertama belum menghasilkan apapun ya. Jadi belum membawa uang yang lumayan banyak seperti itu. Takutnya kan saya merantau ke luar negeri sedangkan pulang bawa nama aja, ya amit-amit jangan seperti itu ya. Dan saya lanjut lagi ya, waktu itu mau parit, jadi krunya itu berbaris. Sebelum masuk ke dining room itu berbaris dan melakukan dansa-dansa seperti itu. Ketika saat itu saya masuk dan berdansa-dansa lagi, tapi ya kapalnya lumayan bergoyang karena ombaknya lumayan besar. Jadi kalau bedanya kapal besar sama kapal kecil itu, kalau kapal besar kena ombak besar, goncangannya itu tidak terlalu parah ya guys. Tapi kalau kapal kecil kena ombak besar, itu goncangannya benar-benar parah sekali. Apalagi kalian kerja di dapur, itu piring yang diam aja bisa berjalan. Iya, bisa berjalan. Saya sering mengalami itu ya. Kalau kalian kerja di dapur, piringnya itu kan menggunakan troli, dan kalau itu tidak diikat, misalnya mengalami ombak besar, itu bakalan jalan sendirinya dan membuat piringnya itu jatuh. Nah, kalau seperti itu apakah kita disuruh ganti rugi? Tidak guys, jadi itu dimaklumi karena ombaknya besar. Nah, itu enaknya kerja di kapal pesiar ya. Tapi kalau di kapal pesiar itu ya guys, kalau misalnya akan mengalami ombak besar atau cuaca buruk, biasanya dikasih tahu oleh kapten atau ditempel di dinding untuk masalah cuaca ke depannya, dan tamunya pun juga bakalan tahu bahwa ke depannya bakalan terjadi ombak besar dan kita bakalan melalui itu. Jadi kapal pesiar yang benar-benar canggih itu, mereka itu sudah tahu atau lebih tahu duluan lah kalau ke depannya itu atau jalur yang
mereka akan lalui itu akan mengalami cuaca buruk. Jadi mereka itu bisa menghindari atau melewati jalur yang lain. Jadi itulah kecanggihan untuk kapal pesiar yang saat ini ya. Untuk kapal pesiar yang sebelumnya saya rasa sih tidak. Kayaknya mereka main terobos aja kalau ada terjadi misalnya cuaca buruk atau ombak besar atau ombaknya ya setinggi 50 meter, mungkin mereka tidak tahu dan bakalan melewatinya, dan itu rentan sekali bakalan terjadi kecelakaan di kapal pesiar. Nah itulah untungnya kita kerja di kapal pesiar yang terbaru. Kalau kapal pesiarnya nggak secanggih sekarang ya mungkin saja terjadi banyak kecelakaan di kapal pesiar. Ya amit-amit tidak bakalan terjadi lagi seperti itu, seperti Titanic lah, seperti itu ya. Jadi kerja di kapal pesiar itu resikonya seperti itu ya guys, tidak mudah, dan dimanapun kalian kerja, di darat, udara, di laut, semua ada resikonya. Jangan lupa guys, subscribe. Bye bye.